Welcome back Puri fans, balik lagi di Purify, podcast dari GKI Puri Indah. Hari ini akan bersama saya, Stefanus Dani Kristianto, anaknya Bapak Roy. Tapi hari ini tuh nggak bakalan sendirian, bakalan ada salah satu dari pengurus pemuda GKI Puri. Yang biasanya tuh kalau kelihatan sibuk di hari Minggu ya, biasanya ada di atas di studio atau mungkin lagi keliling-keliling bawa tab-tab kecil. Iya, tukang audio ternyata dia. Salah satu dari tukang audio di gereja ini. Bisa kita beri sambutan kepada Josia. Welcome. Ayo. Apa kabar Jos? Baik. Good. Jadi hari ini tugas apa enggak nih di gereja? Enggak, hari ini libur. Oh, by the way, ini lagi hari Minggu, guys. Makanya gue kayak gitu ya. Iya. Jadi, kalau nggak salah kita kenal udah lumayan lama lah ya. Josia ini juga, ya kita beda umur juga terlalu jauh. Kita udah dari gereja lama sampai di gereja yang baru ini, yang megah ini. Tapi pasti banyak cerita yang terjadi dalam hidup lo kan. Tapi hari ini, Pure Fans, kita mau mengenal Josia lebih jauh lagi dalam satu mungkin fase hidupnya yang sudah 23 tahun? Iya, 23. 23 tahun ini yang dialami ada mungkin salah satu fase hidupnya yang terpenting di kehidupan Josia ini. Ya kita langsung aja lah ya, sebutin aja, kita buka aja, kita open. Oke. Jadi nggak lama ya, tidak terlalu lama, beberapa tahun yang lalu ternyata Josia tuh didiagnos terkena kanker limfoma, betul? Betul. Nah, boleh tolong ceritain nggak sih? Mungkin kalau tahu penyebabnya apa, boleh diceritain kenapa tiba-tiba didiagnosa jadi terkena limfoma ini. Mungkin kalau penyebabnya sampai sekarang juga nggak tahu sih, karena nanya dokter juga mereka juga nggak bisa bilang lah, maksudnya kayak penyebab fixnya itu apa gitu. Ya jadi kalau ditanya penyebabnya apa, ya sampai sekarang juga dari gue sendiri juga nggak bisa jawab gitu sebenarnya. Penyebabnya apa ya, mungkin ya udah emang mesti kena kali. Iya, boleh tahu nggak sih? Boleh diceritain nggak sih kayak, ya kan kita tahu penyebabnya pun dari dokter juga belum bisa dikasih. Itu gue ngerasain tuh kayaknya sangat berat gitu loh. Boleh diceritain nggak sih gimana apa aja yang terjadi kayak pertama kali didiagnosa nih. Oh sorry Josia, Anda terkena kanker limfoma. Itu dari pemikiran yang ada di otak, lalu mungkin hati dari seorang Josia tuh apa aja yang terjadi kalau boleh tahu? Oke. Mungkin kalau pas pertama kali dibilang gitu ya, didiagnos, oke ini sakitnya limfoma gitu. Pas pertama dengan limfoma itu belum tahu kalau itu kanker gitu. Jadi kayak pasti kayak, ini apa gitu, minta dijelasin dokter lagi ya. Terus ya udah kan, ya ini kanker kelenjar getah bening kalau orang biasa nyebutnya gitu. Terus pas denger kayak sempat kaget sih, kayak ya buset kok tiba-tiba kena kanker gitu. Iya. Cuman kayak ya di saat itu langsung mikirin juga kayak ya sekarang udah tahu nih kena, ya terus kalau udah tahu kena ya berarti mesti berobat kan biar sembuh. Betul. Gitu. Jadi kayak abis itu ya udah langsung nanya, oh berarti ya pengobatannya mesti gimana gitu kayak biar sembuh. Abis itu ya dijelasin kan, oh mesti gini ya mungkin nanti lebih detail gitu. Terus pas dijelasin, oh ya udah emang udah tahu sekarang jawabannya gini, ya udah langsung langsung plan lah, nextnya mesti gimana gitu, ngikutin yang ini atau kayak cek lagi gitu. Ya gitu sih kurang lebih. Kalau pas awal. Pasti pas lagi pertama kali kecek ke dokter, mungkinkah lagi sendiri atau sama keluarga? Waktu itu sama papa. Sama papa. Boleh tahu nggak sih kayak reaksi pertama papa pas pertama kali dengar juga dari dokter tuh, kalau yang gue tangkap kan Josia kan lebih orangnya menggunakan logika ya, jadi kayak memplanning langsung semuanya. Apakah
papa juga menerima dengan approach yang sama gitu? Jujur gue nggak terlalu ingat, maksudnya karena waktu gue langsung nanya-nanya gitu kan. Iya. Tapi waktu itu ya papa juga pas dengar kayaknya kaget juga. Terus mungkin kayak aku udah lagi nanya-nanya, jadi dia juga langsung ikutan nanya-nanya juga gitu. Ya tapi kayak kalau kaget sih ya kaget juga gitu. Paling kalau papa sih waktu itu kayak gitu. Waktu itu kan soalnya di Bandung kan. Jadi kayak si papa datang emang waktu itu kita niat emang mau ngecek gitu di Bandung. Terus kayak ya udah pas dia datang ya denger diagnosnya kayak gini, terus ya udah sampai habis itu nanya-nanya juga. Terus habis itu kan dia pulang gitu. Jadi ya kalau pas di Bandung itu ya dari gue ngeliatnya ya ada kagetnya juga, ada shocknya juga gitu. Oke, jadi bagi Purifabs yang nggak tahu backgroundnya nih, kenapa di Bandung? Karena Josia ini salah satu lulusan dari universitas salah satu terbaik di Indonesia lah, dari ITB guys. Jurusan apa kok boleh tahu? Jurusan matematika. Pinter banget. Gitu aja. Seorang yang bright sekali ya. Ya, jadi itu kenapa kayak pengecekan pertama yang dilakukan Josia sama papanya tuh dilakukan di Bandung. Jadi karena emang lagi berkuliah ya waktu itu. Nah, kan kehidupan berkuliah. Kalau nggak salah, lu pas selama kuliah juga hidup sendiri kan, ngekos. Iya, ngekos. Betul kan? Setelah dapat diagnosa limfoma ini, setelah udah berdiskusi sama dokter, sisi kayak dalam lu menjalani hidup tuh banyak yang berubah nggak setelah menerima diagnosa ini? Mungkin pas awal-awal nggak terlalu ya, maksudnya karena kan waktu itu sambil kuliah tuh posisinya. Terus jadi kayak pas awal didiagnos ya udah kan udah tahu oh game plan-nya masih gini gitu. Tapi kayak di satu sisi kan waktu game plan itu belum jalan ya udah tetap jalanin kuliah kayak biasa. Terus sebenarnya di sisi lain gue nggak merasa kayak gue tuh sakit gitu. Jadi kayak ya udah jalaninnya kayak biasa gitu, tetap ya bareng teman-teman kayak ikut kuliah, ikut kelas gitu. Nggak terlalu ngemikirin kayak sakitnya gitu sih. Jadi ya udah jalanin sampai tiba kayak next step-nya mesti gini ya udah jalanin aja gitu. Terus kayak kalau misalnya lagi nggak jalanin apa-apa, lagi kuliah biasa ya udah tetap kelas biasa aja gitu. Jadi abis menerima diagnosanya, lu masih menjalani kehidupan sebagai mahasiswa seperti biasa, masih hang out lah, belajar segala macam. Tapi ada satu momen yang benar-benar membuat kebiasaan itu berubah gak? Karena kan lu harus mengikuti treatment, mungkin setelahnya, ya. Mungkin kalau berubah banget sih gue nggak terlalu merasa ya, karena ya mungkin pas awal-awal pas teman tahu sih, itu kan jadi ya maksudnya kayak misalnya kita mau pergi nih gitu, misalnya habis kelas terus mau jalan gitu, jadi kayak pada lu bisa nggak gitu. Cuman kan dari gue sendiri juga nggak berasa sakit, karena gue nggak berasa sakit ya udah gue hidupnya kayak biasa kan. Jadi kayak mungkin kayak kelihatannya juga apa ya, yang mereka ngeliat gue juga nggak terlalu kayak oh justru yang sakitnya parah butuh gini gitu. Terus gue juga selalu kayak teman-teman gue kayak ya santai aja gitu, kayak kalau pada mau kemana ya gas aja gitu. Maksudnya kalau gue bisa ikut ya gue ikut gitu. Ya udah jadi pas awal-awal ada sempet sih berasa kayak teman-teman gue jadi agak ini nih kayak agak apa ya, gue jadi kayak ngebebanin gitu. Nah tapi ya udah abis gue kayak ya udah santai aja gitu gue bilang kan ke mereka. Terus ya udah mereka juga kayak udah ngerti gitu. Habis itu udah ini lagi sih, balik lagi sih, maksudnya kayak nggak berasa gimana gitu sampai ya pas udah mulai kayak kayak apa ya maksud namanya, kalau ngambil sampel tuh apa? Oh biopsi. Ya pas udah mulai biopsi kan masih operasi gitu. Ya udah habis itu kan mesti dijahit gitu kan. Jadi kayak habis kuliah ya ada kayak 1 hari mesti lepas jahitan gitu ya. Gitu aja sih paling bedanya. Kayak ada tambahan kegiatan apa gitu. Jadi kehidupan biasa berjalan dengan normal, tapi dengan treatment lebih banyak ya ada tambahan kegiatan lain. Nah, ya. Selama kan lu tadi sempat ngomong juga ya abis biopsi dan harus operasi segala macam.
ada yang harus dijahit dan segala macam. Pertanyaan gue, apakah ada sebuah perubahan dari appearance lu gitu? Kalau pas awal-awal masih biopsi itu enggak, cuman kayak ya udah di sini kayak ya diperban gitu kan. Habis diperban terus dilepas ya udah kayak orang luka lah gitu kan. Terus ya lama-lama kayak biasa aja. Cuman kan itu kan baru awalnya. Nah, benar-benar pengobatannya kan kayaknya udah mendekati akhir semester deh kalau nggak salah. Kayak sekitar 1 atau 1,5 bulan sebelum ujian akhir lah gitu. Nah itu baru benar-benar berobat, nah itu udah nggak ke kampus lagi gitu. Kalau boleh tahu tuh treatment yang saat intens itu treatment apa aja sih yang dijalanin? Jadi kalau di kasus gue, itu gue mesti kemoterapi. Jadi treatmentnya itu adalah ya jalanin kemo itu gitu. Dari kurang lebih 6 bulan lah. 6 bulan. Itu jalanin kemo, terus kayak ya udah datang ke rumah sakit kemo gitu kan. Habis kemo ya pulang gitu. Maksudnya bisa keluar dari rumah sakit lah gitu. Ya selama itu jalanin kemo itu. Nah kegiatan kuliahnya ya masih dijalanin, cuman ya gue ngomong lah ke dosen, maksudnya ke dosen bimbing, dosen wali gitu-gitu, kayak izin online, nggak, gue izin online waktu online, itu. Karena posisinya kalau gue itu tuh udah lewat UTS gitu. Nah kalau gue lepas semester itu, ya hasil UTS gue sia-sia, maksudnya kayak gue jadi mesti ngulang kan. Gue jadi malah kayak wah gila, gue nggak mau nih kalau gue ngulang gitu, maksudnya kayak males banget. Jadi kayak ya udah gue akhirnya izin discuss lah, bisa online nggak gitu kira-kira. Terus dari mereka kayak oh ya udah oke gitu, kayak ya gue bilang kan ini kayak tinggal UAS gitu, maksudnya ya kelas juga udah kayak cuman sekitar 3-4 kali per matkulnya gitu, jadi kayak sisanya ini online, terus ujiannya online gitu. Terus ya udah dari mereka nggak okein lah gitu, jadi ya udah sambil kemo ya sambil lanjutin kelas, lanjutin ujian lah gitu kurang lebih. Dari semua perjalanan yang mungkin ya bisa dibilang cukup rumit inilah ya, ada seseorang atau banyak orang atau suatu hal yang jadi the greatest support system buat diri lu gak? Sebenarnya kalau support system gue nggak bisa spesifik satu orang gitu atau satu pihak gitu, karena gue ngerasa kayak ya semua orang membantu gue lah gitu, kayak maksudnya dari ya terutama dari keluarga, dari ortu, ya adik, dede juga kan. Terus selain mereka juga keluarga besar kayak nenek dan lain-lain gitu, itu juga kayak kan ya sering nanyain lah gitu, gimana gitu. Terus gue kayak ya aman gitu lah. Terus abis itu teman-teman juga, maksudnya mereka ngerti gitu, kayak kan maksudnya gue sendiri kan nggak yang kayak duh gue sakit nih gitu. Jadi kayak mereka tuh juga ngerti, nggak memperlakukan gue yang kayak terlalu panik atau gimana. Jadi guenya juga nggak merasa gue membebani mereka sebegitunya gitu. Itu apa ya, maksudnya kayak perbuatan mereka itu juga salah satu buat gue tuh jadi salah satu apa ya, ketenangan lah gitu, kayak karena gue kan orang nggak enakan, jadi kayak kalau gue ngerasa gue ngebebanin mereka, gue makin nggak enakan lah gitu. Iya benar. Nah dengan perbuatan mereka yang kayak gitu ya, itu menurut gue itu jadi salah satu support mereka buat gue gitu. Terus ya selain itu banyak juga kayak orang-orang lain yang ya gue kenal atau nggak kenal yang kayak banyak bantu juga gitu. Jadi ya kalau ditanya support system, kayak mungkin gue bilang ya semua orang lah, kayak semua orang yang semua orang udah kayak benar-benar banyak bantu gue gitu sampai sekarang. Nah, dari diagnosa sampai treatment ini kan prosesnya panjang ya dilalui. Menurut lu tuh ada apa ya namanya? Sangkut pautnya nggak sih dengan keadaan iman lu, keadaan kedekatan lu dengan Tuhan? Oke. Mungkin lebih ke pas tahu, ya udah pas tahu diagnosnya gitu, terus kayak dia kan udah nanya tuh, oh apa berobat gini jalanin gini, terus kan tahu kan, oh mesti jalanin kemo gitu. Ya udah pas itu kan, ya maksudnya kan kalau dengar cerita kemo nggak semuanya menyenangkan lah gitu, maksudnya banyak juga kan yang kurang menyenangkannya gitu. Dari situ sih jadi lebih apa ya, kayak lebih bisa berserah aja, kayak oh ya udah, kayak
sekarang udah kena, terus kayak udah tahu nih solusinya mesti berobat gini-gini, cuman kan nggak tahu kan hasilnya gimana, ya udah serahin aja hasilnya gimana. Kayak maksudnya kalau dalam gue jadi yang kayak ya udah gue misalnya hari ini masih bisa gini, masih bisa misalnya apa ya, masih bisa nugas atau kan waktu sambil kerjain skripsi juga, ya sambil skripsi atau ya sesimpel masih bisa main game gitu-gitu, ya udah jalanin aja. Mau apa nanti gimana ya gue jadi nggak terlalu mikirin gitu. Besok gimana kayak ya udah apa yang ada sekarang ya gue jalanin sebisa gue gitu. Ya terus di situ kayak jadi menurut gue itu kayak jadi salah satu apa ya salah satu yang membuat gue lebih tenang lah buat jalaninnya. Kayak jadi lebih oh ya udah sekarang ada ini gue jalanin, besok gimana ya itu urusan besok, itu diatur sama Tuhan lah gitu. Ya, kurang lebih gitu. Jadi intinya lu lebih bersyukur dengan apa yang udah lu punya sekarang. Jadi lu bisa lebih berserah lagi sama Tuhan, dan ya lu percayalah kalau Tuhan tuh yang memberikan lu kehidupan, dan besoknya gimana ya it's up to God. Jadi lu lebih tenang juga menjalani hidup. Iya, kurang lebih gitu. Jadi kayak nggak sepanik itu. Kayak maksudnya ya udah datang berobat, ya udah hari ini berobat, selesai, oh ya udah oke, tidur, terus besok bangun, oh ya hari ini mesti ngapain, langsung mikir kan, oh gini ya dijalani sampai malam, udah tidur lagi, ya udah gitu aja. Jadi kayak hidup biasa lagi gitu. Kalau dari gua. That's really hard to do karena kayak most of the people yang biasa ya kita kan biasa hidup kalau sakit ya paling kan flu, masuk angin, dan sebuah penyakit yang lu alamin tuh sebenarnya kan termasuk yang membuat semua orang takut ya. Tapi di sini lu malah menunjukkan kalau ya lu punya kedekatan yang sangat erat gitu loh sama Tuhan, sampai lu bisa ya dengan mudahnya mungkin ya udah terbiasa juga untuk lebih berserah aja gitu sama Tuhan. That's really beautiful for me to hear that, karena honestly as a person gue masih susah juga, dan mungkin banyak Puri fans yang masih belajar gitu untuk berserah kepada Tuhan juga gitu. Oke, nextnya menurut lu kira-kira ada bedanya nggak sih kayak saat lu menjalani semua ini? I mean we know that you have a strong faith in Him, tapi ada bedanya nggak sih kayak menurut lu yang mungkin dari orang-orang yang sama menjalani treatment, ada bedanya nggak saat lu menjalani semua ini dari diagnosa, treatment sampai akhirnya recovery, dengan menjalani dengan beriman sama Tuhan, dan dia menjalani dengan ya mungkin kekuatannya mereka sendiri gitu? Mungkin gue refer ke yang tadi sih, yang kayak apa yang berserah itu. Kayak gue ngerasa kalau gue ngejalanin ya sama Tuhan, gue kayak nggak terlalu mikirin. Maksudnya nggak terlalu mikirin tuh, ya udah nggak terlalu mikirin hasilnya. Mau gimana hasilnya ya udah pokoknya istilahnya kayak gue nganggapnya tuh hari ini tuh Tuhan udah ngasih ini ke gue tugasnya. Oke, lu jalanin ini gitu, ABC gitu lah. Ya udah gue jalanin gitu kan. Tapi kan hasilnya itu ABC-nya itu apakah baik atau enggak ya udah itu ya gue nyerahin balik lagi ke Tuhan gitu. Mau besok gimana ya udah gue ngikutin aja gitu. Mungkin dengan itu jadi balik kayak jadi membuat tenang gitu loh. Maksudnya gue tahu gue ngadepin ini ya udah, tapi gue juga tahu apa namanya, gue nggak sendiri gitu. Kayak ya ngadepinnya ya jalanin bareng Tuhan juga. Jadi kayak hasilnya gimana ya pokoknya gue udah do the best gitu. Ya biarkan Tuhan yang nyelesain sisanya gitu. That's really nice. Mungkin ya karena lu udah mengalami masa sulit ini dan you survived. Applause dulu dong, karena nggak semuanya. Begitu Anda. Karena ini sebuah menurut gua sendiri ini sebuah fight yang sangat sulit sebenarnya. Apalagi sebagai kita seorang manusia, saat kita tahu hidup kita sisa ya mungkin sekian waktunya didiagnose tuh, untuk merelakan hidup kita sama untuk Tuhan dan menjalaninya dengan tenang tuh sangat sulit. Bahkan untuk bahkan untuk sembuh pun itu juga anugerah yang besar banget dari Tuhan.
Nah dari situ mungkin ada ya pesan-pesan gitu buat kayak Purifams yang ada di rumah our church community ini yang mungkin kayak teman-temannya, mungkin nggak harus di gereja inilah ya, teman-temannya atau di luar sana ya yang lagi ngalamin juga posisinya sama lu, ada pesan nggak buat mereka? Gimana sih cara bantunya, gimana cara approach-nya? Mungkin cara approach-nya ya lebih ke ya pas tahu ada ya in general lah kayak dapat masalah gitu. Ya mungkin satu hal yang kayak gue sering yakinnya adalah kalau ada masalah pasti ada jalan keluar gitu. Maksudnya kayak mungkin di awal kelihatannya wah gede banget nih masalah gitu, terus kayak gimana jalan keluarnya ini nggak kepikiran gitu. Tapi ya kalau Tuhan dah apa ya, maksudnya kayak kalau Tuhan izinkan itu terjadi, gue juga percaya Tuhan akan apa ya kayak memberikan jalan keluarnya gitu. Jadi kayak dengan berpikir seperti itu mungkin akan membuat diri jadi lebih tenang gitu, kayak oh ya udah hasilnya nanti udah diatur tuh, udah apa ya diatur Tuhan gitu. Jadi kayak ya tugas kita ya jalaninnya sebisa kita sebaik mungkin, kayak apa yang masih dipercayakan ke kita ya jalanin dengan penuh tanggung jawab, jalanin dengan semangat gitu. Ya mungkin nggak gampang juga untuk kayak selalu semangat gitu. Tapi ya pas down itu ingat lagi kita punya Tuhan gitu, kita nggak sendiri. Jadi ya itu akan membantu kita untuk bisa melewati hal-hal yang berat itu gitu. Kurang lebih gitu sih. Terakhir banget. Ya kita nggak mungkin, ya kita nggak mau pungkiri lah. Mungkin lu tadi jangan jawaban diplomatis ya. Semua orang yang ada di sekitar lu kan pasti membantu lu. Betul. Cuma I believe that your parents is the one yang selalu stick by your side. Yang bolak-balik nganterin lu treatment ke luar negeri dan segala macem. Betul. Ada pesan yang mau lu sampein nggak buat mama dan papa lu? Pesan ya? Ya sebenarnya ya pasti pertama terima kasih. Kayak apa ya? Ya maksudnya menemani kayak selama treatment lah gitu. Karena kan ya apa ya? Ya mereka juga selalu ada gitu kan, kayak selalu ngedampingin gitu. Selalu support juga lah, kayak bantu banyak hal gitu. Ya pasti ya yang pertama itu terima kasih, terus yang kedua juga mungkin kayak sebenarnya karena balik lagi kayak gue kan orangnya nggak enak kan, jadi sebenarnya pas itu ada rasa lah kayak gara-gara gue jadi kayak ya, terutama bokap gue kan yang benar-benar tinggal bareng gue lah istilahnya pas gue treatment gitu. Ya jadi kayak ngerasa kayak gue menghambat kegiatannya dia nih gitu. Ya mungkin ya itu apa kayak mungkin mau minta maaf juga, jadi kayak kok kayaknya jadi gue menghambat gitu ya kegiatan ya bokap nyokap gue gitu. Maksudnya kan tadinya sebelum ada kejadian itu ya mereka biasa-biasa aja kan, bokap gue kegiatannya ada sendiri, nyokap juga ada sendiri gitu. Tapi pas gue kena kan jadi kayak ya bokap mesti istilahnya kayak meninggalkan dulu kegiatannya gitu, terus nyokap juga jadi kayak terdistract juga dengan apa ya, maksudnya kayak bukan terdistract sih, mungkin lebih ke jadi ya kayak fokusnya jadi kebagi dua, ada ngurusin gue juga gitu. Ya gue jadi nggak enak juga sih gitu. Ya mungkin mau minta maaf juga. Terus ya paling itu sih kalau dari gue kurang lebih. Kasih tunjuk love-nya dulu dong ke orang tua. Gak usah awkward. Gue maksa di sini, oke? Karena gue tahu lu jarang mengekspresikannya dengan sangat-sangat terbuka. Nah di sini jarang-jarang Jos. Kita ngeliat Josia mengekspresikan rasa sayangnya pada orang tua. Gak apa-apa, lu mau kasih heart aja ke kamera atau ngomong sesimpel thank you mama papa gitu. Iya, terima kasih ma. Iya. Jarang-jarang Purifams. Josia ngeluarin itu jarang-jarang, men. Tugas saya sudah berhasil sampai sini. Thank you so much untuk waktunya Josia untuk sharingnya. Kita sudahi sampai di sini dulu Purifams. Sampai bertemu di episode yang lainnya. Bye-bye. Thank you.
Thank you, man. Thank you juga.